Salam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kita akan bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu pada hari ini. Engkau telah mempersatukan kami untuk bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu. Curahkanlah kepada kami kuasa Roh Kudus-Mu di dalam hati kami masing-masing, supaya kami dimampukan untuk memahami akan firman-Mu, agar firman-Mu menjadi suluh dan pelita dalam kehidupan kami, bahkan terang bagi jalan-jalan kehidupan kami. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu dengan Roh Kudus, dan bagi seluruh sidang jemaat-Mu untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan sesuai dengan nas Almanak GKE yang sudah ditetapkan kepada kita pada hari ini dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai yang ketiga. Dalam perikopnya rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata-kata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita pada saat ini mempunyai suatu karunia-karunia yang berbeda-beda yang telah diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi melalui karunia-karunia yang ada pada kita, kita akan pergunakan untuk kebaikan dan persatuan, persekutuan, dan kebersamaan dalam kehidupan kita, untuk bersama-sama untuk menjadi sukacita dan kepujian dan kemuliaan nama Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita ini adalah satu di dalam roh yang dipimpin oleh Allah di dalam kehidupan kita. Maka di dalam nas kita pada saat ini ada 3 hal yang patut kami sampaikan. Adalah yang pertama yang disampaikan oleh Rasul Paulus adalah, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus ingin menyampaikan khususnya kepada jemaat-jemaat yang ada di Korintus pada waktu itu, supaya mereka dapat benar-benar menerima suatu kuasa dan Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan mereka. Karena Roh Kudus itu adalah dipimpin oleh Allah di dalam Yesus Kristus, dalam pengenalan mereka dan kebenaran yang sudah diberikan oleh Allah kepada mereka pada saat itu, supaya mereka dapat mempraktekkan dan melakukan dalam kehidupan mereka. Mereka bukan hanya dikatakan hanya mendengar, tetapi mereka memperlakukan sesungguhnya bagaimana kebenaran Allah yang ada turun di dalam kehidupan mereka, di dalam kuasa pimpinan Roh Kudus yang sesungguhnya yang telah mempersatukan seluruh kehidupan mereka supaya membawa sukacita, damai, dan sejahtera. Dan yang kedua yang dikatakan kepada mereka pada saat itu adalah bagaimana kehidupan bagi orang-orang yang mengenal, bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Maka dikatakan, kamu tahu bahwa pada waktu kami masih belum mengenal Allah, kamu pada berpikir ditarik pada berhala-berhala yang bisu. Memang disitulah Rasul Paulus ingin mengungkapkan kembali kepada mereka bahwa pada saatnya mereka pada waktu itu adalah mengalami berbagai pengalaman-pengalaman tentang hal adanya berhala-berhala yang disembahkan mereka, yang diagungkan mereka, dan dimuliakan mereka. Seperti bagaimana contohnya adalah berhala-berhala daripada menyembah kepada batu-batu, menyembah kepada pohon-pohon, dan menyembah kepada hal-hal yang lain yang tidak diinginkan oleh Allah. Dan inilah yang membawa mereka jauh untuk mengenal kebenaran Allah. Jauh untuk melakukan keinginan dan kehendak Allah. Bahkan mereka pada saat itu telah diseret oleh di dalam keadaan kejahatan dan kuasa iblis dan dosa.
Dan inilah yang diinginkan bagi mereka supaya mereka benar-benar hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Maka mereka memiliki kebenaran yang sesungguhnya yang akan diberikan oleh Allah di dalam kehidupan mereka. Dan yang kemudian dikatakan adalah karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dalam berkata terkutuklah Yesus. Jadi dengan kata-kata ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada mereka supaya mereka dapat memperlakukan bagaimana dalam keyakinan iman mereka. Mereka sungguh percaya di dalam Yesus Kristus, maka mereka tidak akan mengatakan terkutuklah orang-orang yang disalibkan itu sendiri. Karena dikatakan orang Yahudi pada saat itu menganggap orang-orang yang terkutuk adalah orang yang disalibkan. Tapi Yesus sebenarnya adalah orang yang menjadi juru selamat dalam hidup kita dan menebus segala dosa-dosa kita pada saat ini. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui nas ini patut kita pahami dalam hidup kita pada saat zaman sekarang ini. Supaya kita sungguh-sungguh menjadi pengikut Allah dan memiliki kebenaran dan pemahaman sungguh di dalam Yesus Kristus lah yang telah memimpin kita dengan kuasa dan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Walaupun dikatakan di sana karunia yang berbeda-beda, tapi kita tetap satu di dalam Roh Kudus, satu di dalam iman, satu di dalam Yesus Kristus yang memimpin di dalam kehidupan kita. Kita yakin kebenaran Allah itu tetap menuntun kita. Kebaikan Allah selalu mengingatkan kepada kita untuk kita mengenal bahwa Yesus Kristus adalah memberikan jalan dan kebenaran dan kehidupan di dalam kehidupan kita. Yang memimpin kita sehingga kita sungguh-sungguh dapat membaharui dalam hati dan pikiran kita untuk mengenal bahwa Yesus Kristus mencurahkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir meninggalkan seluruh perbuatan dan perangai kita yang lama. Tetapi kita mengikut kebenaran dan kehendak di dalam Yesus Kristus itu sendiri menjadi saksi yang hidup yang tetap memimpin memelihara kita. Sehingga kita sungguh-sungguh dapat berjalan di dalam kebenaran kebaikan yang sesungguhnya yang diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Walaupun dikatakan di sana menyinggungkan dalam karunia roh, tetapi kita tetap dipersatukan satu. Adanya pelayanan, satu kesaksian, saling membangun iman dan percaya kita. Kita dapat dikuatkan dalam satu iman, satu pengharapan, satu kasih di dalam Yesus Kristus. Karena kuasa dan Roh Kudus Tuhan tetap memimpin menyertai kita. Karena kita ini bukan hidup seorang diri saja. Tapi Roh Kudus akan menyertai kita karena kita dapat hidup di dalam pimpinan dan kuasanya. Sebab dikatakan, ia pernah mengatakan, tidak ada seorang pun yang ditinggalkannya seperti anak yatim piatu. Tapi ia tetap menyertai dan memimpin melihara kita dengan kasih sukacita, damai dan sejahtera Allah selalu beserta dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita bersama-sama untuk bersatu di dalam doa dan mengucap syukur kepadanya. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau sudah menyertai kami, bahkan memberikan kuasa dan Roh Kudus-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Dan kami dapat dimampukan bersama-sama untuk merenungkan akan firman-Mu. Karena firman yang sudah kami dengarkan bersama-sama pada saat ini, boleh kiranya menuntun dalam kehidupan kami. Dan kami dapat melakukannya sebagaimana diinginkan dan dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kami. Supaya kami satu iman, satu roh, satu keyakinan di dalam Yesus Kristus yang tetap menyertai dan memimpin di dalam kehidupan kami. Agar kami selalu menjadi orang-orang yang taat dan percaya melakukan kehendak dan kebenaran-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tetap semangat, tetap sehat, Tuhan memberkati kita.